Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Sinta Nur Aini, NPM 2313025053, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas A, mata kuliah Grafika Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas grafika komputer, yaitu pembentukan garis dengan menggunakan JavaScript. Berikut adalah penjelasan secara singkatnya. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu koordinat titik awal dan titik akhir. Nah, di sini kalian bisa lihat kode di baris 23 hingga baris 27. Terdapat cons x0 sama dengan 50, cons y0 sama dengan 50, cons x1 sama dengan 200, dan cons y1 sama dengan 300. Nah, kode-kode ini dibuat untuk membentuk suatu garis. Kemudian, di sini kita akan membuat garis menggunakan DDA-Line algorithm dan Bresenham. Pertama-tama mari kita buat dengan menggunakan DDA-Line algorithm terlebih dahulu. Ini kode di baris 30 hingga baris 34 merupakan kode yang dibuat untuk mendapatkan kanvas dan konteksnya. Di sini ada function. Function ini merupakan kode untuk mengelompokkan sejumlah perintah yang akan dijalankan ketika fungsi tersebut dipanggil. Kemudian kode-kode berikutnya digunakan untuk mendapatkan kanvas dan juga konteksnya. Selanjutnya, kita akan menghitung jarak antara titik awal dan titik akhir dengan menggunakan kode cons dx sama dengan x1 dikurang x0 dan cons dy sama dengan y1 dikurang y0. Kode ini digunakan untuk menghitung jarak antara koordinat x dan y dari awal dan akhir. Selanjutnya, di baris 40 hingga baris 41. Ini digunakan untuk menghitung jumlah langkah yang diperlukan untuk garis dengan mencari nilai absolut. Di kode ini menyatakan besar daripada dy jika benar jumlah langkah diambil dari dx dan jika tidak diambil dari dy. Kemudian di baris 43 hingga 45 kita akan menghitung setiap perubahan langkah x dan y. Di sini terdapat kode cons x increment sama dengan dx per steps, dan kemudian cons y increment sama dengan dy per steps. Nah, ini digunakan untuk menghitung perubahan x dan y yang diperlukan untuk setiap langkah dalam menggambar garis. Kemudian, di baris 47 hingga 56, kita akan menggambar setiap langkah pada garis dengan titik. Nah, di sini di baris 48 hingga 49 terdapat let x sama dengan x0 dan let y sama dengan y0. Kode ini menetapkan nilai koordinat awal pada variabel x dan y. Kemudian ini di kode 50 hingga 56, teman-teman bisa lihat di baris 55 ini terdapat perintah metron. Metron ini digunakan untuk menggambar kotak atau line pada setiap sisi. Selanjutnya, di baris 58, kita akan membuat garis dengan menggunakan Bresenham line algorithm. Pertama-tama, di baris 59 hingga 63, ini terdapat beberapa kode
yang digunakan untuk mendapatkan kanvas dan konteksnya. Konteks dari Bresenham line ini masih sama dengan DDA, yaitu 2D. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung jarak perubahan langkah X dan Y di baris 65 hingga 69. Teman-teman bisa lihat ya. Di situ terdapat beberapa kode. Kode ini digunakan untuk menghitung jarak antara koordinat X dan Y dari awal dan akhir. Selanjutnya di baris 71 hingga 86 kita akan membuat dan menetapkan nilai koordinat awal pada variabel X dan Y. Nah, di sini ada kata kunci lagi, ada perintah beginPath dan moveTo di baris 75. Kalian bisa lihat terlebih dahulu. Nah, beginPath ini, metode ini digunakan untuk memulai jalur baru, dan yang moveTo digunakan untuk memindahkan kursor gambar ke koordinat tertentu. Di sini kita menggunakan while. Di sini juga terdapat perintah line to untuk menarik garis dari posisi saat ini ke titik X dan yang disediakan Y. Kemudian ada stroke. Nah, ini tuh berfungsi untuk menambahkan goresan ke jalur yang diberikan. Jadi pada intinya, baris ini 71 hingga 86 itu untuk menetapkan nilai koordinat awal pada variabel X dan Y ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke baris 88 hingga 89. Ada draw lines using DDA and Bresenham algorithm. Draw DDA line dalam kurung X0, Y0, X1, Y1. Kemudian draw Bresenham line dalam kurung X0, Y0, X1, Y1. Ini merupakan perintah untuk menggambar suatu garis. Oke teman-teman, ini kodenya sudah selesai. Kemudian kita lihat hasil akhirnya ya. Kita run. Nah, ini dia hasil akhir dari pembentukan garis yang telah kita buat dengan menggunakan coding JavaScript. Baik, setelah kita coba aplikasikan antara algoritma DDA dan Bresenham, kita bisa mencari perbandingannya. Algoritma DDA dan Bresenham keduanya adalah metode grafik komputer. DDA adalah metode tradisional, sedangkan Bresenham adalah pendekatan inkremental yang lebih efisien. DDA bekerja dengan menghitung kemiringan garis dan kemudian secara bertahap menggambar piksel di sepanjang garis tersebut. Namun, hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan, terutama pada garis diagonal. Algoritma Bresenham menghindari masalah ini dengan menggunakan aritmatika bilangan bulat untuk menghitung piksel mana yang harus digambar. Akibatnya, lebih efisien dan mengarah ke hasil yang lebih akurat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.